kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 8 September 2020, yaitu yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai aulu manduk tuhamu, holong marohamu di musuh muna, tanya kok kamu mah, aka napa buru-buru hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, mengasihi orang-orang yang telah mengecewakan kita, mengasihi orang-orang yang telah mempermalukan kita adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa. Ketika kita melihatnya menurut pikiran kita, pasti sangatlah sulit. Tidaklah gampang mengasihi orang-orang yang telah mempermalukan kita. Ketika kita mengandalkan pikiran kita, maka yang ada adalah rasa benci, rasa dengki yang sangat luar biasa, amarah yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kita disakiti, ketika kita dianiaya, ketika kita dikecewakan, ketika kita dipermalukan, dan kita menanggapinya, melihatnya penuh dengan kasih, pada saat itulah kita sebenarnya telah memenangkan persoalan itu. Kita dapat melihatnya dengan tenang, kita dapat melihatnya dengan damai sejahtera. Dan yakinlah, semuanya itu hanya dapat kita peroleh melalui campur tangan Allah Bapa yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Tidaklah mudah bagi kita untuk dapat melakukan perbuatan itu kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita. Tetapi tidak ada yang mustahil ketika orang lain dikecewakan, ketika orang lain disakiti, maka dia tetap memberikan kasih. Maka dia tetap mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Itu adalah karya Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ingat bagaimana ketika Yesus di kayu salib, diolok-olok, dihina, dipermalukan, dianiaya, ditindas, dan dia tetap mengeluarkan kata kasih dari mulutnya. Serta yang paling utama, dia mampu mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya, orang-orang yang telah menganiayanya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang lain juga menyakiti kita, ketika orang lain juga mempermalukan kita, menindas kita, menganiaya kita, ketika kita mampu membawanya di dalam doa kita, menyerahkannya kepada Allah Bapa agar Allah Bapa menguatkan kita, pada saat itu sebenarnya kita telah dimenangkan menghadapi persoalan itu. Ketika pikiran tidak mampu merajai hati kita,
Tetapi ketika hati yang penuh dengan damai mampu menenangkan pikiran kita, disitulah kita sebenarnya dimenangkan melalui kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini bukan hanya meminta kita untuk dapat mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, tetapi kita harus mampu membawanya di dalam doa kita, agar Allah Bapa menegur hati orang-orang yang menyakiti kita, dan agar Allah Bapa juga menguatkan kita untuk menanggapi setiap orang-orang yang menyakiti kita. Yakinlah Tuhan Allah Bapa menguatkan kita menghadapi setiap situasi apapun, walaupun kondisi yang sangat berat, seperti mendoakan orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Yakinlah Allah Bapa melalui campur tangannya di dalam kehidupan kita, mengajari kita dan memberkati kita untuk dapat hidup di dalam kasih. Orang-orang yang hidup di dalam kasih adalah orang-orang yang telah dimenangkan melalui firman-Nya. Dan ingatlah, jangan pernah harapkan orang lain dapat berbuat terbaik kepada kita, tetapi latihlah diri kita untuk dapat berbuat yang terbaik, untuk dapat berbuat kasih kepada orang lain, agar orang lain mengerti, memahami, dan tahu cara berbuat yang terbaik, berbuat kasih kepada kita. Tuhan Allah Bapa menguatkan kita. Tuhan Allah Bapa mengiring-iring langkah perjalanan kehidupan kita, dan Tuhan Allah Bapa memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Kita berdoa.